Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri Rahayu. Saya di sini akan menjelaskan makalah saya yang bertema Studi Fikih dengan Pendekatan Komparatif. A. Pengertian pendekatan komparatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan berarti proses pembuatan cara mendekati. Pendekatan ilmiah berarti penggunaan teori-teori dari suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Dan arti komparatif yang berasal dari bahasa Inggris, komparatif, adalah suatu bentuk kata sifat yang berkarya dengan perbandingan. Bila disebut komparatif study of something, maksudnya adalah studi yang melibatkan perbedaan dari dua benda atau lebih yang sejenis. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disebutkan bahwa pendekatan komparatif adalah suatu cara untuk bisa memahami dan mengetahui sesuatu ilmu dengan menggunakan perbandingan. Selain itu, pendekatan komparatif dapat juga digunakan dalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dalam hal persamaan dan perbedaannya, juga dalam hal kelebihan dan kekurangannya. Pendekatan komparatif dapat dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang ataupun kelompok, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan komparatif dalam studi Islam adalah suatu cara agar dapat memahami dan mengetahui ajaran Islam dalam hal mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan pendapat ulama tentang hukum-hukum Islam. B. Penggunaan pendekatan komparatif dalam tradisi intelektual Islam. Apabila kita membaca sejarah perkembangan kekuasaan dan kebudayaan Islam, maka sejak zaman Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi, kekuasaan Islam telah mencakup seluruh Afrika Utara, Spanyol dan Sisilia di Eropa sebelah barat. Sebelah timur menyeberang ke Sungai Okhus dan Yakartes yang mencakup Bukhara, Samarkand dan Farghanah, membuat Islam menjadi adikuasa yang lebih besar dari Bizantium. Selanjutnya, Al-Kharizmi, Umar Al-Khayyam, dan Al-Tusi dalam matematika, Muhammad Tabarani, Al-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushdi dalam ilmu kedokteran, Zabir bin Hayyan dan Al-Razi dalam ilmu kimia, Ibnu Haytham dalam optika, Al-Khwarizmi, Al-Yaqubi, dan Al-Mas'udi dalam geografi, Al-Jahiz, Ibnu Maskawayh, dan Ikhwan al-Sofa dengan ilmu hewan. Para tokoh tersebut telah menuangkan berbagai karya mereka dalam buku yang berjilid-jilid dan tebal, dan generasi belakangan ini juga telah banyak yang mengkaji dan mempelajari karya-karya mereka untuk dianalisa dan dibandingkan antara satu dengan lainnya. Di antara karya-karya tersebut ada yang membahas tentang berbagai hal, misalnya A. Fikih, B. Karya lain yang telah mendapat perhatian, C. Demikian juga yang mengkaji metode penafsiran Al-Quran, D. Karya-karya yang menyangkut agama-agama lain. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang studi komparatif ini, perlu dijelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan perbandingan masing-masing. Al-Muqaronah, Al-Mazahib, Firqah, dan Al-Millah. Al-Muqaronah Al-Mazahib. Istilah Al-Muqaronah Al-Mazahib, perbandingan mazhab, dalam studi Islam dikenal sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam, yang meliputi pembahasan sekitar pendapat dari imam mazhab yang besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid,
dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah ataupun dalil-dalil lain yang diakui oleh syara. Hukum-hukum yang berlaku di negara tempat muqarrin hidup, baik hukum nasional positif maupun hukum internasional. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah muqaranah muzahib atau perbandingan mazhab bukanlah masalah yang mudah, karena di samping harus mengetahui dalil-dalil yang dipedomani mujtahidin, juga harus mengetahui cara mereka mengistimbat hukum. Justru itu, bagi seorang muqarrin atau pelaku muqaranah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki sifat teliti dalam mengambil mazhab dari kitab-kitab fikih muktabar dan benar-benar dikenal. B. Mengambil dan memilih dalil-dalil yang terkuat dari setiap mazhab. C. Memiliki pengetahuan tentang usul dan kaidah yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab dan mengambil dan menentukan hukum. D. Mengetahui pendapat-pendapat ulama yang bertebaran dalam kitab-kitab fikih disertai dalil-dalilnya, dan harus pula memahami cara-cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan. E. Hendaklah muqarrin setelah mendiskusikan pendapat mazhab-mazhab tersebut dengan dalil-dalilnya yang terkuat mentarjih salah satunya secara objektif. Sebagai contoh, dapat dikemukakan antara perbedaan membaca surat Al-Fatihah bagi makmum ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Mazhab Hanafi melarang makmum membaca surat Al-Fatihah secara mutlak. Mazhab Syafi'i mewajibkan makmum membaca surat Al-Fatihah secara mutlak. Mazhab Maliki tidak wajib dan tidak dilarang sunat dalam sholat sir saja. Mazhab Hambali tidak wajib dan tidak dilarang sunat waktu imam diam baik dalam sholat sir maupun jahar. 2. Al-Firqah. Al-Firqah adalah bentuk mufrad dari firaq, yang artinya adalah aliran atau golongan. Berbeda dengan mazhab fikih, aliran kalam atau teologi ini kurang berkembang dibanding dengan fikih. Begitu juga perkembangan aliran tersebut. Kalau dulunya muncul berbagai aliran, tetapi setelah melewati perjalanan sejarah panjang, aliran-aliran tersebut banyak yang hanya ada dalam sejarah belaka, sedang penganutnya sudah tidak ada lagi. C. Al-Millah. Al-Millah adalah al-syariah al-din al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat sebagaimana dikutip oleh N.A. Fadil Lubis, menerangkan tentang persamaan dan perbedaan al-din di satu pihak dengan al-millah dan mazhab di pihak lain. Menurut beliau, ketiga istilah ini banyak persamaan dalam materinya, perbedaan hanya terletak dalam kesannya. Din dinisbahkan kepada Allah atau din Allah, sedangkan milah dinisbahkan kepada Nabi, misalnya milah Ibrahim, sementara mazhab dinisbahkan kepada mujtahid. Kemudian kajian yang telah objektif dan ilmiah dilakukan oleh Muhammad Abdul Al-Karim Al-Shahrastani dengan bukunya berjudul Al-Millah wa Al-Nihal. Karenanya kalau dunia barat bapak ilmu perbandingan agama adalah Max Muller, maka di dunia Islam dikenal Shahrastani. Sementara itu, metode yang dapat digunakan untuk mempelajari agama tersebut oleh Ernest Hume menyebutkan kepada 9 metode pendekatan masing-masing. Pendekatan historis, psikologis, filosofis, sosiologis, estetis, etis, personal, pengenalan akan buku suci, dan penelitian ilmiah. Melalui pendekatan tersebut telah
dapat memberi gambaran tentang apa saja yang mesti dilakukan dalam mendekati agama-agama. Akan tetapi, sebetulnya pendekatan tersebut belum merupakan metode sejarah agama-agama. C. Signifikasi dan kontribusi pendekatan komparatif dalam studi Islam. Pendekatan komparatif yang digunakan dalam studi Islam akan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Dikatakan demikian karena dengan menggunakan metode komparatif tadi kita akan dapat memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam mazhab fikih, teologi, tafsir Al-Quran maupun yang lainnya. Selanjutnya dalam pengkajian tersebut juga akan lebih menggairahkan dan memperkaya khasanah ilmu keislaman. Sementara itu, dengan dilakukannya pendekatan komparatif dalam mengkaji agama-agama, maka lahirlah apa yang disebut dengan ilmu perbandingan agama. Kemudian dari hasil pendekatan-pendekatan tadi muncullah dialog antara agama sekaligus melahirkan kerukunan antar umat beragama. Kesimpulan, komparatif adalah suatu cara untuk dapat memahami ilmu dengan menggunakan perbandingan dengan metode komparatif. Ini dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok, dan lainnya. Pendekatan komparatif dalam studi Islam ini akan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan karena dengan menggunakan metode komparatif ini kita dapat memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam mazhab fikih, teologi, tafsir Al-Quran, dan lainnya. Dengan metode komparatif ini dapat memperkaya khasanah ilmu keislaman dan pula dengan pendekatan komparatif dalam mengkaji agama-agama sehingga dapat melahirkan ilmu perbandingan agama. Maka muncullah dialog antara agama sekaligus melahirkan kerukunan bagi umat beragama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.